那试试我这傀儡兽如何？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan rekap cerita Donghua berjudul Carpenter Assassin episode ketiga. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia buat kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Yaudah gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan Shen Wen dan juga Luo Qingning yang sudah dimasukkan ke dalam penjara oleh pasukan pengawal kerajaan. Shen Wen terus saja merengek ingin dibebaskan karena dia merasa ini semua adalah kesalahan Luo Qingning sendiri. 冤枉啊！姑娘心动的手，怎么还怪起我了？ Tak lama kemudian datang Xin Zeng ke depan sel tahanan untuk menemui Shen Wen dan tidak lupa Xin Zeng langsung mengejek Shen Wen karena saat ini posisinya sedang di dalam penjara. Shen Wen sendiri berharap Xin Zeng bisa mengeluarkannya dari tempat ini karena dia ingin menghirup udara bebas. Namun ya Xin Zeng mengatakan dia bisa saja membebaskan Shen Wen, namun untuk gaji bulan depan tidak akan diberikan sebagai hukuman karena Shen Wen sudah berbuat ulah. Awalnya Shen Wen tidak terima kalau gajinya tidak cair dan memilih untuk tetap berada di penjara. Namun karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya dia juga meminta Xin Zeng untuk segera melepaskannya dan mengakui kesalahannya. 但你这个月工钱就别想了，你缺1天工要扣10天工钱。我错了，掌柜，你带我出去吧。万小姐，差不多了。 Di saat yang bersamaan, Xin Zeng yang pertama kali melihat Luo Qingning juga merasa bahwa penampilan dari Luo Qingning biasa-biasa saja. Ya, perseteruan antara wanita nih guys. Bersamaan dengan itu, dia segera memberi penjaga uang agar memberi makan dan memperlakukan Shen Wen dengan baik selama dia di dalam sel tahanan. Xin Zeng ini tipe-tipe bos yang ketus tapi sayang karyawan juga ya guys. 韭菜也弄好点，你看把他饿的。 Setelah Xin Zeng dan penjaga tahanan pergi, Bang MC kita berencana kabur dari penjara serta mencari lebih banyak informasi di gedung Ciyu tempat kediaman Luo Qingning berada. Sementara itu di kantor pengawal kerajaan, seorang pengawal melaporkan kepada Mo Ziqing bahwa tidak ada yang mencurigakan antara Shen Wen dan juga Luo Qingning ketika mereka berada di dalam penjara. Dia juga memberitahukan kalau Xin Zeng, si pemilik toko kerajinan, ada datang untuk menjenguk Shen Wen yang notabene adalah karyawannya. Ada satu hal lagi, yaitu ada beberapa murid dari daerah wilayah Cinan datang ke tahanan untuk membuat sebuah keributan. Sontak hal ini membuat Mu Ziqing kaget dan meminta penjelasan keributan apa yang sudah mereka perbuat. Si pengawal lantas menjawab bahwa murid-murid ini meminta Luo Qingning dibebaskan serta meminta pihak pengawal kerajaan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Shen Wen. 审问一个早上，但没有什么实际内容。之后，万家银楼的掌柜来看过审问，就是齐南府的一群现学生，闹什么？以及要我们严惩审问。 Hal ini kembali membuat Mu Ziqing kecewa karena menurutnya generasi murid pelajar tahun ini sudah tidak tertolong. Tidak lupa dia juga menanyakan bagaimanakah hasil penyelidikan dari keluargawan. Si pengawal memberitahu kalau putra kedua dari keluarga Wan bernama Wan Liang yang berprofesi sebagai bos di sebuah perusahaan bernama Wan Tong di daerah kota. Diketahui keluarga Wan adalah pebisnis kaya raya yang cukup terkenal di wilayah Cinan sendiri. Ya bisa dibilang salah satunya adalah Wan Xin Zeng, yaitu bos dari Shen Wen. Selama penyelidikan, si pengawal ini mengatakan tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan dari keluarga Wan tersebut. 家主的次子，便是京城万家是这齐南府有名的富商，目前也没有发现什么可疑的地方。 Dia juga memberikan info setelah kunjungan Wan Xin Zeng kepada Shen Wen, keluarga Pangeran De mengirim orang untuk membebaskan Luo Qingning. Penjelasan ini membuat Mu Ziqing mencurigai keluarga Pangeran De terlibat dalam hilangnya jimat binatang.
Namun tiba-tiba saja Paman Fu datang sembari menyambung sepertinya Pangeran De hanya ingin melindungi Luo Qingning saja. Paman Fu juga mendapat peringatan dari Pangeran De di mana dia meminta pihak pengawal kerajaan tidak bertindak kurang ajar dan meminta mereka semua untuk menahan diri. 之后我们要收敛一点了。 Mu Siqing sendiri kelihatan tidak takut dengan ancaman dari Pangeran De karena menurutnya menemukan jimat binatang adalah persoalan yang lebih penting ketimbang memikirkan protes dari Pangeran De. Tak lama kemudian datang lagi seorang pengawal yang memberi info kalau mereka sudah mengecek semua perlengkapan pengrajin milik Shen Wen yang cukup rumit. Ditambah lagi mereka tidak bisa untuk membuka keseluruhan kotak pengrajin tersebut karena membutuhkan ketelitian yang lebih ekstra. Sontak hal ini membuat Mu Siqing marah karena dia merasa pihak pengawal hanya perlu menghancurkan kotak itu saja. 检查过了，都是些奇奇怪怪的机关造物。那就直接砸开。不可， Reaksi berbeda ditunjukkan oleh Paman Fu di mana dia menganggap kalau pengawal kerajaan tidak bisa seenaknya saja menghancurkan kotak milik Shen Wen karena sampai saat ini mereka juga belum mempunyai bukti yang cukup kuat. Paman Fu memberi saran agar meminta Shen Wen sendiri untuk membuka kotak pengrajin tersebut karena jika bertindak gegabah itu akan merusak reputasi pengawal kerajaan karena sekarang pejabat ibu kota sangat menghargai seorang pengrajin seperti Shen Wen ini. 还是找沈问自己解开吧。京城那边对将士可是宝贝的紧。 Tak lama kemudian datang penjaga keamanan bernama Kapten Lin yang diutus oleh ketua wilayah guna meminta agar Shen Wen dibebaskan jika memang nanti dia tidak bersalah. Diketahui kalau pengadilan wilayah selalu melakukan perekrutan terhadap master pengrajin yang cukup bagus dan Shen Wen adalah salah satu yang direkomendasikan langsung oleh ketua wilayah Yang. Sontak hal ini membuat Mu Siqing menanyai Kapten Lin sedikit informasi dan track record dari Shen Wen sendiri. Kapten Lin menjelaskan kalau Shen Wen adalah seorang pengrajin yang sangat hebat dan juga seorang dermawan. Diketahui kalau Shen Wen sendiri sering membantu penduduk miskin untuk memperbaiki alat dan peralatan rumah tangga tanpa bayaran sepeser pun. Hari-harinya juga diisi dengan menciptakan benda-benda mekanik dan menurut Kapten Lin juga Shen Wen adalah orang yang jujur. 希望明日可以放了沈相公。朝廷招募能工巧匠一事，这审问是个什么样的人？沈相公将术了得，也是个心善者，修理一些农具家具，并且分文不举。 Penjelasan ini membuat Mu Siqing mengakui kalau Shen Wen adalah orang baik serta dia juga kembali menanyakan daerah asal dari Shen Wen kepada Kapten Lin. Setauku dia berasal dari sebuah wilayah bernama Daming dan berasal dari keluarga kecil bermarga Shen di daerah tersebut. Atas semua penjelasan Kapten Lin tersebut, Mu Siqing mengucapkan terima kasih serta memberitahu kalau tidak ada hal lain besok pagi dia akan membebaskan Shen Wen dari penjara. 我知道了，若是没其他问题，那就不打扰各位了。 Sementara itu di gedung Ciyu tempat Luo Qingning berada, dia didatangi oleh seorang bernama Zhou Jing yang menyusup diam-diam. Luo Qingning langsung memperingati Zhou Jing di mana menurutnya tempat ini sedang diawasi oleh pihak pengawal kerajaan, jadi sebaiknya Zhou Jing berhati-hati. Selain itu, tidak lama lagi dia juga akan meninggalkan gedung Ciyu ini karena bulan ini juga sudah akan terjadi sebuah masalah yang cukup besar. Masih belum diketahui masalah apa yang sebenarnya dimaksud oleh Luo Qingning ini ya guys. Zhou Jing sendiri tidak terlalu memperdulikan hal tersebut karena merasa bukan urusannya. Untuk sekarang dia hanya mendapat perintah untuk menanyakan kabar dari jimat binatang yang diincar oleh Luo Qingning. Menurut Luo Qingning seharusnya jimat tersebut sekarang berada di tangan Shen Wen, namun kondisinya saat ini tidak mungkin untuk mengambil jimat karena Shen Wen sedang di penjara. 诸葛先生还敢这么明目？ 爹，那几个锦衣卫还发现不了，这地方也没用。无所谓，这是你们的事。受服应该在审问手，只是审问现在落到锦衣卫手里。 Zhou Jing pun langsung mengetahui orang yang dimaksud oleh Luo Qingning adalah Shen Wen, si master pengrajin kayu yang punya teknik luar biasa. Ternyata sedari lama Zhou Jing sudah ingin bertemu dengan Shen Wen untuk beradu teknik pengrajin yang juga dia miliki.
Dia juga meminta Luo Qingning untuk menyerahkan masalah Shen Wen kepadanya karena dia akan turun tangan sendirian masuk ke penjara untuk membawa Shen Wen pergi. Tidak lupa Luo Qingning meminta Zhou Jing'o untuk berhati-hati karena wanita pengawal kerajaan bernama Mu Siqing cukuplah tangguh sebagai lawan. Selain beberapa pengawal kerajaan yang ternama di ibu kota, aku belum pernah takut kepada siapapun, ucap Zhou Jing sembari menghilang untuk mencari Shen Wen di dalam penjara. 那个锦衣卫女总旗武艺不低，除了京城那几个有名的锦衣卫， Sementara itu di dalam penjara, ketika hari sudah larut malam, Shen Wen berusaha untuk keluar dari dalam sel menggunakan kunci replika yang sudah dia buat. Beberapa saat setelah Shen Wen pergi, datang Zhou Jing ke dalam penjara untuk menjemput Shen Wen. Namun sayangnya Zhou Jing belum pernah melihat Shen Wen, jadi dia tidak mengetahui bentuk rupa dari wajah Shen Wen sendiri. Dia pun kemudian membangunkan penjaga yang sedang ngantuk untuk menanyakan di manakah sel dari Shen Wen berada. Setelah mendapat info sel Shen Wen, Zhou Jing cukup kaget karena dia tidak menemukan bahwa Shen Wen berada di dalam sel malam ini. 最里面右手边那间。人呢？ 喂， Sementara itu, Shen Wen yang hendak kabur cukup kaget karena pelariannya diketahui oleh Mu Siqing. Shen Wen berdalih kalau dia bukan ingin kabur, melainkan dia hanya ingin melihat pemandangan malam ini saja. Ya tentu saja hal tersebut tidak bisa dipercayai oleh Mu Siqing. Dia juga bertujuan datang adalah untuk meminta Shen Wen membuka kotak kayu yang dia miliki karena Mu Siqing merasa curiga kenapa sangat sulit membuka bongkahan kotak tersebut. 又不是，怎么能啊？ 解开它，我想看看里面的东西。都在说你的降术不错，我想，别废话，快解开。 挺新颖的机关手法，这箱子。 Ketika Shen Wen hendak membuka kotak pengrajinnya, tiba-tiba saja dari arah lain muncul Zhou Jing yang memuji mekanisme modern dari kotak kayu milik Shen Wen tersebut. Selain memuji kotak pengrajin, Zhou Jing juga mengajak Shen Wen untuk pergi karena dia datang untuk menolong. Sontak omongan Zhou Jing ini membuat Mu Siqing menganggap kalau dia adalah rekan satu komplotan yang datang untuk menolong Shen Wen. Bagaimana mungkin aku saja tidak mengenalnya, ucap Shen Wen yang merasa kebingungan. Karena momen awkward ini, akhirnya Zhou Jing memperkenalkan diri di hadapan Mu Siqing dan juga Shen Wen. Ketika Zhou Jing menyebutkan nama, tentu saja Mu Siqing mengetahui identitas Zhou Jing ini adalah seorang adipati. Sambil batuk-batuk, Zhou Jing benar-benar tidak menyangka bahwa pengawal kerajaan kecil seperti Mu Siqing mengenali identitasnya. Batuk-batuknya Zhou Jing ini sontak membuat Shen Wen memberinya nasihat agar segera memeriksakan sakitnya tersebut kepada seorang tabib. Tidak perlu, ini hanya sedikit kurang tidur, ucap Zhou Jing kepada Shen Wen. Sementara itu, Mu Siqing kelihatan tidak senang karena Zhou Jing ingin sembarangan mengambil seorang tahanan seperti Shen Wen. Dan pada akhirnya mereka berdua pun baku hantam di hadapan Shen Wen. 你还能拦得住鄙人不成？ Keributan baku hantam yang terjadi membuat beberapa penjaga datang untuk menangkap Zhou Jing. Namun ia terlihat Zhou Jing mengeluarkan serbuk racun yang sontak langsung membuat beberapa penjaga tewas seketika. Bukannya tanpa sebuah persiapan, kedatangan Zhou Jing ternyata sudah dipersiapkan dengan baik karena dia membawa dua boneka binatang kayu yang bisa dikendalikan.
Dari beberapa serangan yang dibuat, kelihatan kalau Mu Shiqing cukup kewalahan melawan dua boneka kayu milik Zhu Jing ini. Di saat yang sama, Zhu Jing juga mengajak Shen Wen untuk pergi dari tempat ini sekarang juga. Namun ya, Bang MC kita menolak ajakan tersebut karena dia merasa kalau dirinya bukanlah seorang penjahat yang kabur dari masalah. 审问，快跟我走吧。 沈某清清白白，为什么要越狱？ Momen ini pun pada akhirnya membuat Zhu Jing memutuskan untuk mengalahkan Mu Shiqing terlebih dahulu sebelum membawa pergi Shen Wen dengan paksa. Karena Shen Wen adalah seorang pengrajin yang cukup jenius, dia memberi informasi kelemahan dari boneka kayu sapi dan kuda yang sedang dihadapi oleh Mu Shiqing. Tidak menyia-nyiakan informasi yang diberikan oleh Shen Wen, Mu Shiqing dengan beberapa kali serangan berhasil menghancurkan kedua boneka kayu Zhu Jing tersebut. 攻击流马尾巴往下5寸的缝隙。 Sontak hal ini membuat Zhu Jing memuji kemampuan Shen Wen dalam memahami boneka kayu miliknya, padahal hanya melihat dari bentuk fisiknya saja. Kejadian ini membuat Zhu Jing berencana menembak Mu Shiqing dari jarak jauh menggunakan sebuah senjata, namun sayangnya dengan sangat cepat Shen Wen berhasil menjatuhkan senjata yang digunakan oleh Zhu Jing. Sontak hal ini membuat Zhu Jing marah dan mengatakan kalau Shen Wen sudah mengkhianati pertemanan mereka. Ucapan Zhu Jing ini membuat Shen Wen bingung karena sedari awal mereka memang bukanlah rekan satu komplotan. 竟然一眼就看出机关兽薄弱处。混蛋，你居然背叛我！ 我一直是穆总旗这边的。 Paham kondisi sudah tidak menguntungkan baginya, Zhu Jing pun langsung memutuskan untuk kabur karena tidak ingin bertarung mati-matian di tempat ini. 哪里跑？ Setelah Zhu Jing pergi sambil menendang pantat Shen Wen, Mu Shiqing kembali menegaskan bahwa Shen Wen untuk saat ini masih seorang tahanan. Dia juga berkata tidak akan mengembalikan Shen Wen ke dalam sel karena sadar kalau Shen Wen akan dengan mudah bisa kabur. Pada saat ini karena berencana mengejar Zhu Jing, Mu Shiqing mengajak Shen Wen untuk ikut bersama karena saat ini status Shen Wen masih tahanan. Meskipun pada awalnya Bang MC kita menolak, namun Shen Wen tidak punya pilihan lain lagi. 废话少说，走。 带沈某这个累赘不合适吧？ Sementara itu, Zhu Jing yang melarikan diri ternyata pergi ke gedung Qiyu tempat Luo Qingning berada. Sontak hal ini membuat Luo Qingning kaget sembari memantau keluar jendela dan menemukan kalau Shen Wen dan Mu Shiqing sedang menuju ke tempat ini. Situasi ini membuat dia marah kepada Zhu Jing karena kenapa harus kabur dan melarikan diri ke tempatnya berada. 诸葛先生，你要跑，也别往我这里跑。 Beberapa saat kemudian, secara paksa Mu Shiqing dan Shen Wen masuk ke dalam kamar Luo Qingning. Namun sayangnya mereka tidak menemukan siapapun berada di dalam ruangan kecuali sebuah gelas teh yang masih hangat. 刚刚还有人在这里。 Setelah menyusuri ruangan kamar Luo Qingning, Shen Wen menemukan sebuah tombol rahasia yang bisa membawa mereka menuju sebuah terowongan. Benar saja di dalam terowongan ini ada Luo Qingning yang berusaha melarikan diri. 嚯，妖女哪里跑？ 该死的诸葛瑾！ Ketika melakukan pengejaran, Mu Shiqing menggunakan pistolnya untuk menembak ke arah Luo Qingning dan tembakan pistol tersebut berhasil memecahkan lampu yang digunakan oleh Luo Qingning untuk kabur. Di saat yang bersamaan, Shen Wen malah kesandung sebuah gundukan tanah serta nyumpahin orang yang membuat terowongan karena sudah membuat jalan yang tidak rata. 就不能把地面平一下吗？ Sementara Mu Shiqing masih terus berlari sendirian ke depan guna melakukan pengejaran kepada Luo Qingning.
Namun siapa yang menyangka bahwa Mu Shiqing malah masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh Zhu Jing di dalam terowongan. Shen Wen yang melihat hal ini menyadari bahwa perangkap yang dibuat oleh Zhu Jing adalah sebuah formasi 6 bunga yang bisa dibuat oleh seorang master pengrajin. Kenapa guys? Nungguin ya lanjutannya. Udah guys, scene ini juga menutup episode kali ini guys. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya guys. Mimin selaku penulis narasi, lupa nyebutin namanya guys. Mimin gak hafal skrip guys, sorry guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you. Kapan ya tayangnya ya? Senin guys, hari Senin. Carpenter ini setiap hari Senin guys. See you in Monday next week Monday. Dadah.